Ibtidak kalam, marilah sama-sama kita memanjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga kesempatan, dan juga yang mana oleh Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman ataupun nikmat Islam. Salam dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah berhasil menarik umatnya dari lembah kekufuran ke alam lembah ketauhidan, seperti yang kita rasakan pada hari yang mulia ini. Juga tidak lupa pula salat dan salam kepada keluarga dan juga sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu sayun langkah yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperjuangkan agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, secara melengkapi. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkat perjuangan Rasulullah, keluarganya dan juga para sahabat-sahabat beliau, alhamdulillah sampai saat ini Islam masih berjaya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan juga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada masa beliau Islam jaya, terus menjadi pertanyaan yang kadangkala kata orang pertanyaan yang merisaukan, ataupun pertanyaan yang meragukan jawabannya. Apakah Islam masa sekarang masih kita memperkuatkan? Teringat kami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, sayati ala ummati zamanon, selagi akan datang di atas umatku satu masa yang pada masa itu la yabqal Islam illa ismun wala fil Quran illa rasmun. Apakah masa tersebut yang diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai? Mungkin jawabannya pada diri kita masing-masing. Satu masa akan sampai di atas umatku, kata Rasulullah, Islam ini cuma tinggal namanya saja. Orang semua mengatakan kami orang Islam, kami beragama Islam, tapi nilai-nilai keislaman, norma-norma di dalam Islam, mereka sering meninggalkannya. Apakah masa tersebut sudah sampai? Jawaban itu ada pada kita semua. Dan juga satu masa orang-orang tidak pandai lagi membaca Al-Quran. Al-Quran cuma tinggal yaitu tulisannya saja. Hukum-hukum di dalam Al-Quran seringkali diinjak-injak. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran seringkali dilangkahi, padahal semua itu sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Para hadirin
sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana biasanya khatib-khatib sebelumnya, sebelum khatib membacakan 2 rukun khutbah, khatib memberikan mau'idhah singkat berupa nasihat yang nantinya terutama sekali nasihat tersebut bisa bermanfaat, berguna khususnya bagi khatib sendiri dan seterusnya kepada para hadirin sidang jamaah yang telah berhadir pada hari yang mulia ini. Para hadirin, guru-guru kami, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita memperkuatkan keimanan, memperkuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu menjadi sebagai tujuan dan sebagai cita-cita kita. Dan juga tatkala kita cita-citakan saja kita memperkuatkan keimanan kita, tapi perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada, maka hasilnya itu kosong. Maka oleh karena demikian, memperkuatkan iman itu perlu untuk kita realisasikan, perlu untuk kita kuatkan. Salah satu yaitu iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulnya dan seterusnya. Perlu kita memperkuatkan hal yang demikian, karena menyangkut kita ibadah kepada Allah, beriktikad kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai iktikad kita ini cepat sekali digoyahkan oleh orang-orang yang ingin menggoyahkannya. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seterusnya kita menjadikan manusia yang baik, harus menjadikan kita sendiri sebagai manusia yang baik, jauh daripada egoisme, jauh daripada rasa dendam, jauh daripada kebencian dan juga kedengkian. Dan kita juga berbahagia bila orang lain mendapat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang kamu sehingga seorang tersebut mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Maka oleh karena demikian, bila ada orang lain yang diberikan kenikmatan, kebahagiaan, sepatutnya bagi kita ini untuk ikut bergembira, ikut merasakan senang. Jangan sampai orang lain mendapat kenikmatan, kita yang menjadi susah. Laksana perkataan para pemuda seperti SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pekerjaan yang demikian, perbuatan yang demikian, itu perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar. Maka sepatutnya bagi kita untuk introspeksikan diri kita semua untuk menjadi orang-orang yang benar memperkuatkan keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya, segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagaimana ia juga ingin segera dipenuhi haknya. Bila kita bersalah, sudah patut kita untuk meminta maaf.
Oh, kadangkala kesalahan kita itu kepada Allah, kita minta ampun kepadanya. Bila kesalahan tersebut dengan manusia, maka sepatutnya kita meminta maaf kepada orang-orang yang telah melakukan salah kepada kita, ataupun sebalik daripada demikian. Dan kita yang pernah disalahkan oleh orang lain ataupun dizalimi oleh orang lain, tatkala orang tersebut meminta maaf, maka sepatutnya bagi kita untuk memaafkannya. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam semua pernah merasakan kesalahan-kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang bersalah, maka dia itu bertaubat. Bagaimana bertaubat? Bila salah tersebut kepada manusia, tidak diterima taubat seseorang bila kita belum meminta maaf kepada orang tersebut. Dan juga orang tersebut harus reda hati untuk memaafkannya. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita ini, di dalam rangka kita memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana caranya supaya kedua-duanya itu bisa kuat? Itu semua tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana seseorang memperkuatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala bila ilmu agama itu kurang? Bagaimana dia tahu perintah Allah itu wajib, dia lakukan? Bagaimana dia tahu itu perintah itu wajib, dia tinggalkan? Bila dia tidak memiliki ilmu agama, maka kedua-duanya yang paling pokok adalah ilmu pengetahuan agama. Maka alangkah sayangnya bila ilmu pengetahuan itu tidak ada, maka kadangkala nantinya kita jatuh kepada golongan yang keempat. Apa golongannya? Tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Golongan yang pertama tahu perintah, tahu larangan. Perintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa ataupun yang lainnya, dia lakukan. Tahu larangan, dilarang oleh Allah untuk berzina umpamanya, dia tinggalkan. Itu golongan pertama, golongan yang paling beruntung. Golongan yang kedua, tahu perintah, tidak tahu larangan. Perintah salat dia kerjakan, perintah puasa dia kerjakan, larangan dia berzina juga dilakukan. Itu masuk kelompok nomor 2. Kelompok nomor 3, tidak tahu larangan, tahu perintah. Yang keempat, tidak tahu larangan, tidak tahu perintah. Ini yang berbahaya. Perintah salat tidak pernah dilakukan, perintah puasa tidak pernah dilakukan, dan juga ketakwaan juga tidak pernah dilakukan, dan juga larangan Allah dia lakukan. Itu tidak tahu apa-apa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada golongan yang keempat, tidak tahu larangan, tidak tahu perintah. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ilmu yang kita peroleh itu menjadi garis ataupun menjadi sebagai tanda ataupun dengan kata lain sebagai yaitu tirai untuk kita melakukan kesalahan, untuk kita melakukan maksiat. Bila seorang itu sudah berilmu, maka insya-Allah bila ilmu itu bermanfaat baginya dan ilmu itu benar-benar
dia belajar ilmu untuk kemanfaatan bagi dirinya, maka insya Allah dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kezaliman. Tapi bila kadangkala ilmu itu cuma sementara, bukan tujuan yang baik, kadangkala orang tersebut bisa saja menyelewengkan ilmunya kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka oleh karena demikian, ketaatan seseorang itu bisa menambahkan kekuatan daripada iman. Kami ulangi, ketaatan dia kepada Allah, beribadah dia kepada Allah, itu bisa menambahkan keimanan seseorang. Dan juga sebaliknya, maksiat yang kita lakukan, bermacam-macam maksiat, baik pun maksiat zahir ataupun maksiat batin, itu mengurangkan keimanan kita kepada Allah. Maka oleh karena demikian, bahan yang paling pokok ialah ilmu pengetahuan. Bahan selanjutnya, jika kita sudah memiliki ilmu, kita sudah bisa untuk ilmu tersebut kita jadikan sebagai filter, sebagai saringan. Bila nantinya itu tidak baik, maka kita tinggalkan. Bila itu baik, maka kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Cuma inilah syarhan singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر